kabar? Luar biasa. Semuanya pasti sudah siap untuk belajar. Ayo semuanya katakan, semangat, semangat, semangat. Oke, sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, kita akan membukanya dengan doa. Izinkan Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan Ibu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami akan belajar, Engkau sertai dari pertama hingga akhir. Berkati dengan hikmat, semangat yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran kita hari ini adalah dampak positif globalisasi dengan tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjut dengan materi, Ibu ingatkan karena sekarang masih dalam masa pandemi, supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itulah contoh dampak positif globalisasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat dunia. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Dalam bidang pertanian, contohnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah melakukan tugas yang benar. Misalnya, tugas A selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar dan efektif. Yang kedua, efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A dilakukan dengan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dibandingkan dengan cara B. Salah satu contoh, saat adik-adik ingin membeli sebuah barang, adik-adik tidak perlu lagi pergi ke berbagai toko atau menghabiskan waktu untuk mencarinya. Karena saat ini sudah banyak kemudahan seperti berbelanja online. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya yang ada di dalam negeri. Dengan globalisasi, untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri saat ini semakin mudah. Karena itu, kita harus terus belajar untuk mempersiapkan diri
agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang dengan mudahnya juga dapat mencari pekerjaan di negara kita. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui surat menyurat. Tetapi saat ini, komunikasi sudah bergeser, diantaranya dengan surat elektronik, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Demikian juga kita mudah mencari informasi tentang tujuan wisata yang ada di luar negeri. Saat ini kita akan mencari tempat tujuan wisata ke negara Jepang. Iya. Di mana ya? Yang bagus. Gunung Fuji. Yuk kita berangkat. Tujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun, dalam hitungan menit setelah peristiwa itu terjadi, kita dapat memperoleh informasinya. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Halo adik-adik, saat ini Ibu ada di destinasi wisata Danau Tondano. Tepatnya berada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, karena keterbukaan informasi, Ibu bisa melihat tempat ini melalui media sosial. Dan karena perkembangan alat komunikasi, Ibu bisa menemukan tempat ini. Adik-adik, dari materi yang kita pelajari hari ini, maka kesimpulannya bahwa dampak positif globalisasi adalah pertama, ya betul sekali, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah adik-adik, jadi dampak positif globalisasi banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat dunia. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih, salam sehat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pembelajaran kami hari ini sudah selesai dengan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Salam sehat,
Sampai jumpa. Merdeka belajar. Dirgahayu